teman-teman pemuda, adik-adik remaja, dan teman-teman pembina remaja yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan puji dan sembah kepada Tuhan sebab kasih dan setianya, sehingga kita bisa berada dalam keadaan sehat. Dalam penanggulangan pandemi virus COVID-19 ini, maka di saat ini kita melakukan ibadah kita secara online. Kita tetap percaya Tuhan akan terus memberkati kita, dan biarlah lewat ibadah kita di saat ini dapat menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur di hari ini teman-teman pemuda, remaja dan pembina remaja Jemaat Gembala Tulungagung, orang boleh baku dapa lagi meskipun secara online. Kita yakin percaya bahwa kehidupan ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan, sehingga orang masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau beribadah walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini kita yakin dan percaya bahwa kita akan terus dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari masuk ke hadirat Tuhan, dan sebelum kita memulaikan rangkaian ibadah kita di saat ini, kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Pujian kami persembahkan ke hadirat-Mu yang penuh suci dan kudus Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang telah merelakan anaknya yang tunggal untuk kami. Allah yang penuh kasih dan sayang. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Ada nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, di mana pemeliharaan dan penjagaan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Maka di saat ini Tuhan, ketika kami masih diberi kesempatan untuk ada dalam persekutuan yang beribadah memuji muliakan nama Tuhan, berkati kami, siapkan hati dan pikiran kami masing-masing. Kami mau Tuhan untuk lebih masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ada atas kami semua, sehingga kami dapat tetap fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan berkati, Tuhan tolong sertai rangkaian ibadah kami di sepanjang hari ini. Ini kami yang berdoa dan memohonkan pertolongan Tuhan. Jadilah sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, persembahkan segala yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini tanpa mengurangi rasa semangat kita seperti dalam ibadah-ibadah yang biasanya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Di saat ini mari kita tunjukkan semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam kondisi dan situasi yang saat ini kita percaya Tuhan sedang melakukan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari tetap percaya Allah kita Allah yang hidup, Allah yang bangkit menang kalahkan maut. Mari kita katakan bersama, Allah bangkit. Mari kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Katakan bersama-sama, gerakanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu
Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Mari bersorak, bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita mengangkat pujian dari awal. Kita lebih semangat memuji muliakan nama Tuhan. Katakan bersama-sama, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, Selamatkanlah umat-Mu. sebab Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit dan bersoraklah. Bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, di saat ini orang sudah selesai, boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan begitu semangat, tanpa mengurangi orang sukacita iman untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tadi orang so bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan, orang so bersorak-sorai untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka di saat ini saya mau mengajak buat kita semua kembali lebih dalam masuk ke hadirat Tuhan. Sebab sebagai manusia, kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Secara sengaja maupun tidak sengaja, kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Tanpa kita ingat kembali betapa pengorbanan Kristus yang begitu sempurna telah menyelamatkan kita, kita sia-siakan semuanya itu. Maka marilah kita ada dalam kekudusannya Tuhan, masuk menghampiri tahta sucinya Tuhan. Sebab pengorbanan Tuhan yang sempurna telah menyelamatkan kita. Mari kita mengangkat pujian yang berkata, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu.
darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Mari kita katakan lagu ini dari awal. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. benar ya Tuhan, ketika kami melihat kembali betapa pengorbanan Tuhan yang sempurna. Jalan Via Dolorosa yang telah menyiksa Engkau merupakan bukti kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan disiksa dan dihina sampai menuju salib di bukit Golgota yang membawa kemenangan. Semua yang Engkau lakukan hanyalah untuk menebus akan setiap pelanggaran dosa kami, memperdamaikan kami dengan Tuhan. Maka Tuhan, di saat ini kami sebagai anak-anak-Mu mengakui bahwa kami seringkali melalaikan dan kami seringkali menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Kami menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Kami menyia-nyiakan darah Tuhan yang tercurah dalam hidup kami. Lewat perbuatan, perkataan, pikiran hati kami. Kami seringkali menyakiti hati orang tua kami, hati sesama, sahabat, teman, terlebih menyakiti hati Tuhan. Maka kami mau bawa setiap pengakuan dosa kami kepada Tuhan yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Terus layakkan kami untuk menghampiri tahta kekudusan. Maka Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengampuni kesalahan orang lain terhadap kami. Kami mau mengampuni mereka. Sebab ketika kami mau mengampuni dan melepas pengampunan, Tuhan pun akan mengampuni kami. Kami mau hidup baru, hidup kudus di dalam tangan kendali Tuhan. Sebab oleh kuasa darah-Mu, hidup kami diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata
ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus kami, melayakkan kami untuk masuk tahta kekudusan. Terima kasih Tuhan. Beri kami semangat untuk terus memuliakan Tuhan. Meskipun dalam kondisi, situasi yang ada saat ini, kami mau tetap menjadi alat untuk mengibarkan Injil kebenaran, menjadi terang di tengah kegelapan. Dan kami yang mau berdoa, membawa setiap pengakuan kami, serta penyembahan kami kepada Tuhan. Ampunilah akan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan penolong hidup kami. Tuhan yang telah rela berkorban untuk selamat kami. Amin. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kembali kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Switli Manopo, Sarjana Teknik. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih banyak ketika kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di saat ini kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dan mengerti apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terlebih dari itu, firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ini syukur kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat,
sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Teman-teman yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah adalah salah satu hari terpenting dalam kekristenan. Paskah dipercaya sebagai hari kebangkitan Kristus dari kematian. Namun tahun ini perayaan Paskah terlihat sangat berbeda, karena lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia telah diminta untuk tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Paskah tahun ini kita rayakan secara berbeda, jauh dari hiruk pikuk persekutuan secara bersama-sama yang tergambar lewat lomba-lomba yang biasa kita lakukan. Baik lomba cari telur Paskah, menghias telur Paskah, atau kegiatan-kegiatan serupa untuk memeriahkan Paskah. Kita diajar kembali untuk berdiam diri secara pribadi, datang di hadapan Tuhan dan bersekutu. Hal yang mungkin jarang kita lakukan, dan itu harus kita lakukan sekarang. Persekutuan yang intim secara pribadi dengan Tuhan, menghayati akan kebangkitannya, mengalahkan dosa, mengalahkan maut untuk hidup saya dan teman-teman. Kesaksian firman dalam Injil Matius yang sudah kita baca sangat jelas menceritakan peristiwa dari kebangkitan Yesus. Saat di mana para perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi menengok kubur Yesus. Mereka mendapati kubur itu kosong, dan seorang malaikat Tuhan yang berkata pada ayat 6, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Pada ayat yang ke-7 di situ dikatakan, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Apa yang dikatakan malaikat serta perjumpaan Yesus dengan murid-murid ini menjadi kesaksian yang nyata dan hidup bahwa Yesus bangkit, dia hidup. Kuasa dosa, kuasa maut berhasil dikalahkan. Kesedihan dan ketakutan para murid seketika lenyap dan digantikan dengan sukacita ketika Yesus bangkit. Sukacita ini juga yang harus terus kita miliki. Sukacita akan kemenangan Yesus atas kuasa maut. Tidak ada lagi ketakutan ataupun kekhawatiran akan kehidupan yang kekal, karena hidup kekal ada di dalamnya yang boleh kita miliki. Pasca kebangkitan adalah pusat dan puncak dari hidup setiap orang yang beriman. Kebangkitan yang diimani oleh para rasul telah diwartakan kepada kita semua. Di dalam kebangkitan Yesus, kita boleh bermegah sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Seperti kata Paulus, tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Marilah kita bersama saudara-saudara seiman menerima
kebangkitan Tuhan Yesus yang telah membuktikan bahwa harapan kita tidak sia-sia. Dan pengharapan itu pun yang kita miliki dan percayai bahwa pemulihan akan terjadi bagi dunia ini, tetapi juga bagi Indonesia dari pandemi COVID-19. Pada masa sulit akibat pandemi corona, kita bangkit dengan hati nurani yang baru, yang peduli akan keselamatan sesama. Mari perbarui cara kerja dan cara berpikir kita sebagai bangsa, meningkatkan kerjasama antar sesama dan menjaga keseimbangan lingkungan agar tidak menjadi bencana bagi kita semua. Kita berupaya menjadi orang beriman yang peduli pada sesama dan lingkungan. Penting untuk menjadi orang merdeka dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi pemuda dan remaja Kristen yang membangkitkan semangat baru bagi bangsa dan negara kita, tetapi juga bagi gereja. Pada akhirnya, sebagai bangsa, kita bisa memaknai arti habis gelap, terbitlah terang di tengah keprihatinan bangsa ini. Yakinlah dengan kerjasama dan kepatuhan mendengarkan himbauan pemerintah, bangsa ini bisa menang lewat peperangan melawan belenggu penyakit maupun risiko krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh kekalutan karena wabah virus corona. Tetap jaga kesehatan, stay home. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pergumulan kita bersama melawan pandemik COVID-19, mari kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, tetapi percayalah, kasih Tuhan akan tetap abadi. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, maka kita pun tidak akan dibiarkannya. Maka ketahuilah, sehelai di rambut kita tidak akan terjatuh tanpa izin Tuhan. Maka marilah kita tetap terus percaya akan kebaikan Tuhan dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Di masa-masa social distancing saat ini, kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita. Mari kita mengangkat pujian berkata, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena rahmat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami semua.
kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh tercipta di saat ini. Meski jarak memisahkan kami oleh karena pandemi virus corona. Tetapi semangat kami untuk beribadah kepadamu tidak akan pernah luntur. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan anugerahi bagi kami semua. Sehingga di masa-masa seperti ini, teknologi boleh menjadi penolong agar kami boleh menikmati persekutuan bersama, meski di rumah masing-masing. Malam hari ini kami mau berdoa, kiranya kuasa kebangkitan-Mu boleh menolong kami melewati masa-masa social distancing. Kami sebagai warga masyarakat boleh taat dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah yang adalah perpanjangan tangan-Mu boleh diberikan hikmat dalam mereka menyelesaikan masalah pandemik COVID-19 atau virus corona ini. Berkatilah mereka-mereka yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi virus ini. Para medis, dokter, perawat, kiranya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan bagi kami semua yang harus terpaksa ada di luar rumah karena tuntutan pekerjaan kami, kiranya kesehatan dan perlindungan dari Tuhan boleh terus kami rasakan. Kami juga berdoa, kiranya kami, pemuda dan remaja Gemim Betel Winangun, terus diberikan kesehatan, diberkati masa depan dan cita-cita kami. Keluarga kami diberkati, orang tua, kakak adik, saudara bersaudara, kami diberkati dengan kesehatan dan kekuatan serta perlindungan dari Tuhan. Sebagai tulang punggung gereja dan bangsa, kiranya kami, pemuda dan remaja, boleh diberikan hikmat dari Tuhan untuk terus boleh mengembangkan talenta-talenta yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini permohonan kami ya Tuhan. Ini syukur kami. Semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Stay safe, stay healthy, stay at home. God bless. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
Tuhan selalu